SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Unpas. Di sini rekan saya, silakan Bu. Nama saya Erni Yusnita, SPD. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Unpas. Ya, jadi rekan saya guru sejawat itu saya akan nanti mengobservasi Bu Erni. Kira untuk observasinya di kelas berapa Bu Erni? Di kelas 11 TKJ, Pak. Di 11 TKJ. Kira-kira kapan bisa waktu saya untuk mengobservasi Bu Erni? Hari apa kira yang Bu Erni bisa dianggap lebih santai? Pada hari Senin bisa, Pak? Senin depan? Iya. Oke, Senin depan. Baik Bu Erni, untuk Senin depan kita jadwalkan saya masuk ke kelas TKJ berapa kan? TKJ 11. Kita seperti biasa saja, santai saja. Nanti Bu Erni masuk di kelas, saya juga ada di kelas, saya mengobservasi Bu Erni. Ketika nanti dia jalan seperti biasa saja, seperti bagaimana tuh Bu Erni ngajar seperti biasa. Baik Bu Erni, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan juga sama Bu Erni. Kira-kira untuk tujuan pengembangan diri dari Bu Erni ini apa? Tujuannya? Tujuan Iya. pembelajarannya. Iya, tujuan pembelajarannya. Pada materi ini kan kita akan mempelajari mengenai tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Jadi nanti siswanya akan lebih memahami tentang tokoh pembaharuan Islam dan akan mempresentasikan hasil kelompok dengan diskusi kelompok. Ya, jadi dengan diskusi kelompok itu yang lebih detail buatnya. Kemudian untuk gini Bari, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu Erni? Kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian penggunaan komunikasi positif, penerapan disiplin dan pemberian motivasi. Kemudian motivasi ada beberapa tujuan untuk pengembangannya Bu Erni ya. Jadi kira-kira Bu Erni, nanti saya ini mengobservasi Bu Erni bagian yang mana di antara beberapa tadi? Mungkin di penerapan disiplin bisa juga, atau di pemberian motivasi. Oke, jadi saya nanti fokus kepada penerapan disiplin siswa ketika dalam pembelajaran Bu Erni ya. Bagaimana nanti siswa aktif, bagaimana nanti siswa cara berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya. Ada diskusinya Bu Erni? Ada, nanti saya akan bagi mereka menjadi 8 kelompok karena di dalam materi itu ada 8 tokoh pembaharuan Islam yang akan dipelajari. Jadi saya akan membagi mereka menjadi 8 kelompok berdasarkan tokoh tersebut. Oke, baik, luar biasa, keren. Kira-kira Bu Erni, yang mau saya tanyakan lagi untuk observasi kedepannya kita nanti, strategi. Nah, strategi yang apa ini yang dipersiapkan Bu Erni ini apa ini untuk pembelajaran nanti Senin depan? Strategi yang saya persiapkan adalah menggunakan problem basic learning, kemudian menggunakan LKPD juga, Iya. sekaligus menggunakan media atau alat bantu dalam pembelajaran, dan terakhir presentasi hasil diskusi tiap kelompok. Iya, luar biasa. Ini pra observasi sudah jelas sama Bu Erni apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dimatangkan Bu Erni ya. Jadi untuk jadwal kita, observasi saya pada Bu Erni Senin depan Bu Erni ya, di kelas 11 TKJ. Jadi nanti ketika saya observasi Bu Erni ya ngajarnya seperti biasa saja. Karena yang saya lihat nanti pengembangan diri yaitu masalah penerapan disiplin siswa. Mungkin tidak semuanya Bu Erni ya. Paling nanti yang saya fokuskan kepada penerapan disiplin siswa kepada ketika Bu Erni mengajar nanti. Jadi itu yang kita betul saya observasi. Baik Bu Erni, butuh nggak teman-teman guru lain untuk persiapan pra atau observasi nanti Bu Erni? Atau hanya Bu Erni saja dalam kelas atau minta bantuan guru lain atau bagaimana? Cukup ya Bu Erni sendiri. Jadi itu saja untuk observasi kedepannya, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan Senin depan tidak ada kendala Bu Erni ya. Saya bisa mengobservasi Bu Erni juga bisa mengajar sesuai jadwalnya, sesuai dengan hari biasanya, santai saja, kan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Baik Bu Erni, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita nanti ketemu lagi Senin depan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Mungkin itu saja. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian pra observasi saya CGB Angkatan 7 pada teman sejawat Bu Erni, guru PAI juga. Nanti akan dilaksanakan observasinya Senin depan. Senin depan akan observasi saya di kelas 11 Bu Erni, 11 TKJ Bu Erni ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi untuk apa saya sampaikan untuk pra observasi selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan terima kelas pimpin doa. Semua siap berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir hari ini? Alia. Siti Sarah Bu. Sakit. Assalamualaikum. Dan berpikiran terbuka, semangat kebangsaan dan kebinekaan global. (630) sampai dengan 1250 Masehi. Sambil diringkas ya, yang pentingnya kalau ringkas saja. Kemudian untuk yang pertengahan itu 1250 Masehi sampai dengan 1500. Kemudian yaitu masa kemajuan Islam dan masa disintegrasi. Kemudian pertengahan yaitu masa kemunduran dan masa tiga kerajaan besar. Tiga kerajaan besar itu ada Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kita pelajari pada kelas 10. Kita lanjut yang modern. Yang modern itu periode ini adalah masa berkaitan dengan Islam, yang kebangkitan Islam sampai sekarang ini. Asy'ari dan Muhammad Iqbal. Yang mana kalian masih familiar namanya? Di antara semua nama itu. Ahmad Dahlan. Ya, Haji Ahmad Dahlan. Ya, Haji Ahmad Dahlan. Siapa dia? Dari Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah. Jadi dia adalah tokoh-tokoh pembaharuan Islam pada masa modern. Hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miswanto SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Kompas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bersama di samping sebelah kiri saya pengajar praktek Bapak Kasih Teguh. Kemudian teman sejawat saya yang kemarin yang sudah saya observasi di dalam kelas dengan Ibu siapa? Ibu Erni Smita.
dengan Ibu Erni. Ini Wismita. Beliau juga ngajar di kelas 11 Bu Erni ya? Iya, sudah saya lanjut. Iya, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Jadi background beliau sama juga dengan saya, Pendidikan Agama Islam. Baiklah Bu Erni, luar biasa. Kemarin kita sudah observasi Bu Erni di dalam kelas, Iya. ya. Dari beberapa jam itu 1-2 mapel ya, 2 jam pelajaran ya, 2 jam ya, 3 jam ya. Itu kita observasi Bu Erni di dalam kelas luar biasa. Memang ada sedikit koreksi sedikit untuk Bu Erni. Kemudian untuk catatan refleksi untuk Bu Erni, keaktifan siswa itu ketika saya observasi sedikit agak kurang. Mungkin siswa tersebut kurang fokus. Artinya apa? Masih ada siswa yang di luar itu mungkin tergoda ya, mungkin terganggu siswa yang di dalam kelas dengan siswa yang di luar ya. Iya. Mungkin ketika saya observasi juga terganggu dengan siswa yang sedang olahraga. Mungkin ya, mungkin sedikit kurang fokus. Mungkin itu catatan juga untuk kita Bu Erni ya, untuk kedepannya. Bu Erni, untuk topik percakapan dan catatan yang pertama, tujuan pembelajaran Bu Erni itu apa? Pembelajaran kami kan mengenai peradaban Islam di masa modern. Nah, tujuan pembelajarannya adalah salah satunya adalah siswa mengetahui bagaimana peradaban Islam di masa modern ini. Iya, itu tujuan untuk pembelajaran Bu Erni ya. Kemudian perasaan Bu Erni gimana ini? Setelah disupervisi oleh teman sejawat. Perasaan saya setelah disupervisi, saya bisa lebih meningkatkan bagaimana untuk proses pembelajaran ke depannya lagi. Bagaimana lagi agar lebih baik lagi Bu Erni ya? Iya, agar lebih baik lagi ke depannya. Ya, ketika disupervisi oleh teman sejawat itu gimana? Deg-degan atau bagaimana? Ya, agak deg-degan juga sih. Iya, deg-degan juga. Beda dengan itu ya, diri sendiri ketika kita ngajar Bu Erni ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika kita disupervisi oleh orang lain, otomatis ada sedikit deg-degannya. Iya. Baik Bu Erni, pikiran untuk refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan, mana yang sudah baik dan juga mana yang harus diperbaiki dari supervisi kita kemarin, Bang Bu Erni. Menurut saya yang sudah dilaksanakan itu sudah cukup baik. Cuman mungkin apa ya? Kayaknya tidak harus dadakan lagi. Iya, tidak perlu sedadakan lagi. Luar biasa. Jadi ada sedikit perbaikan Bu Erni ya, dari kefokusan konsentrasi siswa kita itu ya. Iya. Mungkin kemarin itu memang terganggu ketika temannya berolahraga di luar, agak berisik mungkin ya. Baik Bu Erni. Kemudian Bu Erni, yang ingin Bu Erni kembangkan dari murid itu maupun dari Bu Erni sendiri itu apa? Dari murid lah dulu kita. Kalau dari murid saya ingin ya murid itu lebih aktif lagi di kelas. Lebih aktif lagi di kelas. Dia lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif berbicara, siswa juga lebih aktif. Jadi kan pembelajaran kita itu tercapai tujuan pembelajaran. Mungkin adanya berkolaborasi. Iya. Mungkin adanya ketika belajar sesi-sesi diskusi. Iya, karena selama ini kan siswa yang berbicara itu hanya itu aja, yang lain cuma diam. Kalau dipresentasikan antara 1 sampai 100 itu keaktifan siswa itu berapa persen Bu? Sekitar 50%, nah separuhnya cuma diam saja, cuma mengikuti kawannya saja kan. Berarti perlunya untuk keaktifan siswa juga. Iya. Terus kalau dari Bu Erni, pribadi Bu Erni, apa yang memang harus ditingkatkan? Strategi pembelajaran mungkin atau metode pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi. Bisa jadi dengan metode diskusi. Saya sudah mencoba dengan metode diskusi masih kurang efektif nampaknya. Dengan strategi diskusi kurang efektif, mungkin bisa juga Bu Erni ya ke depannya ketika kita proses pembelajaran
kita membuat yang namanya video atau juga bisa kita PPP-nya. Jadi siswa itu lebih lebih terfokus dan juga lebih memahami materi yang akan kita ajarkan. Luar biasa berarti. Kemudian strategi kedepannya nih apa lagi Bu Arni? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi dan beberapa metode pembelajaran yang semoga siswa itu makin bersemangat belajar. Misalnya, kira apa Bu Arni strategi kedepannya ini? Mungkin saya akan memberikan pembelajaran itu yang berbasis game. Game? Oke. Karena kan mungkin siswa itu lebih terpacu lagi belajarnya lebih semangat lagi. Kemudian kira luar biasa barunya untuk kedepannya ada perbaikan lagi sedikit demi sedikit akan mendapatkan hasil yang sempurna untuk kegiatan pembelajaran. Jelas dari segi siswa ada siswa yang kurang aktif, bagaimana caranya menjadi aktif dengan strategi yang Bu Erni akan rencanakan ke depannya. Seperti game tadi Bu Erni itu luar biasa sekali. Kemudian rencana tindak lanjut Bu Erni. Saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan selanjutnya. Kemudian saya akan melakukan pendampingan pada siswa, melihat kemampuan siswa itu di curriculum, saya akan mendampinginya lebih lanjut. Luar biasa. Bagian RPP-nya berdiferensiasi. Kemudian ketika siswa yang kurang atau sedikit bermasalah dengan pelajaran ada bimbingan individual ya antara siswa tersebut. Juga mungkin bisa juga dalam lagi atau mengasih materi yang lebih luas lagi kepada siswa tersebut. Baik Bu Erni, luar biasa pasca observasi untuk kelas 11 yang kemarin beberapa minggu kemarin sudah kita laksanakan, perayaan juga, kemudian observasi sudah. Hari ini juga alhamdulillah kita sudah melakukan fase observasi. Terima kasih banyak Bu Erni. Mohon maaf atas waktunya saya sudah mengganggu Bu Erni di sela-sela kesibukan Bu Erni. Terima kasih untuk Bapak PP sudah mau mendampingi saya dan juga mau mendampingi teman sejawat saya Bu Erni. Mudah-mudahan dengan pendampingan Bapak PP, Bapak Teguh, kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.